Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul muwahhidin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Biiznillah wa bi'aunillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat meluangkan waktu kita, menyempatkan diri kita, melangkahkan kaki kita, meluruskan niat kita menuju satu tempat yang insyaallah penuh ridha Allah subhanahu wa ta'ala, guna memenuhi salah satu seruannya, yaitu melaksanakan sholatil jum'ah. Mudah-mudahan semua langkah dan niat kita dicatat sebagai ibadah, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dijadikan bekal untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil jum'ah, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diridhai, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupannya. Pada umumnya manusia hidup di alam dunia yang fana ini, yang dicari hanya dua hal secara garis besarnya. Yang pertama, kesenangan, dan yang kedua, ketenangan. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit manusia yang hidupnya kelihatannya penuh dengan kesenangan, bergelimang dengan kemewahan. Apapun yang dia inginkan, dia mampu memenuhinya. Tapi kenyataannya tidak sedikit mereka itu yang hidupnya tidak tenang. Begitu juga sebaliknya, ada sekelompok manusia mungkin yang hidupnya itu tenang, tetapi kelihatannya itu tidak senang, tidak penuh dengan kesenangan. Padahal untuk dirinya barangkali itu hidupnya sudah merupakan suatu ketenangan yang luar biasa, tetapi pada kenyataannya itu dilihat oleh manusia, hidupnya itu tidak senang. Lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa memperoleh dua-duanya? Hidup kita ini senang di dunia, juga bisa hidup kita ini tenang di dunia ila daril akhirah, sampai di akhirat nanti.
Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya menjelaskan, bila manusia mendambakan, menginginkan hidupnya itu memperoleh, mendapatkan kesenangan, maka minimal miliki 4 hal. Yang pertama beliau mengatakan al-ma'rifah ay al-ilm. Milikilah ilmu pengetahuan yang cukup, milikilah ilmu pengetahuan yang luas. Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, mempunyai chance besar, mempunyai kesempatan yang besar untuk memperoleh hidup dan kehidupannya itu kesenangan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan atau memiliki ilmu pengetahuan namun ala kadarnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu firman-Nya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan Muhammad, tidak akan sama manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dengan manusia yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika didatangi oleh salah satu malaikat agar memilih 3 hal dalam kehidupannya, yaitu ilmu, harta, dan tahta jabatan. Nabi Sulaiman ternyata memilihnya bukan tahta, bukan harta, tetapi yang beliau pilih adalah ilmu pengetahuan. Dan kenyataannya karena beliau memiliki ilmu pengetahuan, semuanya itu beliau bisa peroleh. Semuanya beliau bisa menggapainya, memilikinya. Apalagi saudara-saudara seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki ilmu pengetahuan lalu didasari dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh, kedudukannya adalah memiliki posisi yang kedua setelah malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah, malaikat, dan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang didasari dengan iman, yang didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memperoleh kesenangan hidup adalah as-sihah, kesehatan. Manusia yang memiliki kesehatan yang prima, memiliki kesehatan yang baik, berpeluang besar bisa memperoleh hidupnya itu senang dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kesehatan yang prima, dibandingkan orang yang tidak memiliki kesehatan yang baik. Sudah pasti manusia yang memiliki kesehatan yang prima, memiliki kesehatan yang baik, itu tidak ada gangguan apapun kalau dia menginginkan apa-apa yang ia inginkan, sesuatu yang ia ingin makan, asalkan tidak berlebihan dan halal. Tetapi sebaliknya, manusia yang tidak memiliki kesehatan yang prima, tidak memiliki kesehatan yang baik, pasti di situ gerak dan langkahnya, makannya pun akan dibatasi. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat konsen terhadap masalah kesehatan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Allimu auladakum bis-sibah war-rimayah." Didiklah anak kamu sekalian cara menunggang kuda, naikin kuda dan memanah.
Esensinya bukan sekedar itu, tetapi ada makna yang tersirat di samping makna yang tersurat. Apa? Umat Islam khususnya, umat manusia pada umumnya, untuk menjaga kesehatan. Bahkan Al-Quran dengan jelas, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah oleh kamu sekalian, tapi wala tusrifu, janganlah kamu sekalian berlebihan dalam makan dan minum. Tujuannya bukan apa-apa, itu untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Manusia yang memiliki kesehatan yang prima, pasti cara beribadah pun itu akan lebih sempurna dibandingkan dengan manusia yang tidak memiliki kesehatan atau kesehatannya terganggu. Yang paling gampang ngambil contoh misalnya haji. Haji itu yang paling gampang dijadikan contoh. Manusia yang memiliki kesehatan yang prima, pasti di sana insya Allah ibadahnya itu dia bisa melaksanakan manasikul haji dengan baik dan sempurna. Tetapi manusia yang tidak memiliki kesehatan yang baik dan prima, pasti sangat bergantung dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatil Jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang ketiga, untuk memperoleh kesenangan di alam dunia yang fana ini adalah al-mal, harta. Manusia yang memiliki harta yang cukup itu berpeluang besar hidupnya mendapatkan kesenangan. Yang keempat, apa? As-sarwah, ayil jah, yaitu kedudukan, pangkat, status sosial. Manusia yang memiliki kedudukan, pangkat, jabatan, status sosial yang tinggi, itu juga berpeluang untuk mendapatkan kesenangan dalam hidup. Tapi apakah semuanya itu bisa menjamin untuk mengantarkan kita semuanya hidupnya itu tenang? Ternyata tidak. Betapa banyak manusia itu yang memiliki 4 hal tadi, tetapi kenyataannya hidupnya itu tidak pernah tenang. Hidupnya itu tidak pernah merasakan damai, hidupnya tidak pernah merasakan sakinah. Lalu apa untuk mengantarkan hidup kita ini menjadi tenang? Tidak ada lain kecuali perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, wahai manusia, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kamu itu akan damai, jiwa kamu itu akan tenang, hidup kamu itu tidak akan gelisah. Oleh sebab itu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam salah satu kitabnya beliau menjelaskan, fil qalbi wahsyah, di dalam hati manusia ini ada wahsyah, yaitu ketidaktenangan, keraguan-raguan. La yuziruhu, tidak bisa menghilangkan ketidaktenangan itu illa bi ma'rifatillah, ay bi dzikrillah, kecuali mengenal, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau melanjutkan di dalam kitabnya, wa fihi huznun, di dalam hati manusia itu terdapat kesedihan, gundah, galau dan lain sebagainya. La yudhibuhu illa unsubillah, tidak bisa menghilangkan huznun tadi, ketidaktenangan, kegelisahan, kesedihan dan lain sebagainya, melainkan hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin,
Di era sekarang barangkali kita ini banyak kegundahan, karena godaan hidup semakin luar biasa, tantangan hidup semakin luar biasa. Maka tidak lain tidak bukan agar kita ini, hidup kita ini tidak gelisah, hidup kita ini tenang, perbanyaklah mengingat Allah. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah pada garis besarnya nanti menjadi 3 kelompok. Bisa bil lisan, dengan ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar misalnya. Bisa bil qalb, dengan hati kita. Hati kita ini senantiasa mengingat Allah, sehingga kita ini tidak bergantung pada siapapun kecuali bergantung hanya kepada Allah. Allahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung kita, Allah tempat mengadu kita. Dan bisa bil af'al, bil arkan, yaitu dengan perbuatan. Setiap kali kita melangkah, setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, jangan lepas dengan mengingat Allah. Insya Allah andaikan kita ini dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu, senantiasa mengingat Allah, akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena senantiasa akan mendapatkan remote control, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, akan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memperoleh ketenangan dan kesenangan dari dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتخاذ والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر، واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما، فقال تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والطاعون والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وقنا شر الظالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان